Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak da- dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas bab yang sangat krusial dalam memahami bagaimana dunia usaha bergerak, yaitu manajemen bisnis komprehensif. Pembahasan kita tidak hanya akan melihat bisnis dari kacamata komersial murni, tetapi kita akan membedah struktur secara integratif. Kita akan memulai dari konsep dasar dan lingkungannya, masuk ke koridor etika dan prinsip syariah, memahami bentuk kepemilikan dan perencanaan bisnis, hingga melihat bagaimana fungsi-fungsi manajemen serta transformasi digital bekerja sama untuk menjaga kelangsungan bisnis di era modern ini. Mari kita mulai. Di slide kedua ini konsep dasar dan lingkungan bisnis. Sebelum kita melangkah jauh ke dalam strategi yang rumit, kita harus memahami terlebih dahulu fondasi paling dasarnya. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas apa sebenarnya bahan bakar dari sebuah bisnis dan bagaimana dinamika dunia luar atau lingkungan eksternal bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi keberlangsungan hidup suatu organisasi bisnis. Faktor produksi utama. Rekan-rekan sekalian, sebuah bisnis tidak bisa berjalan di ruang hampa. Ada roda ekonomi yang harus digerakkan, dan roda tersebut membutuhkan bahan bakar berupa 5 faktor produksi utama. Yang pertama, tenaga kerja. Inilah kontribusi fisik dan kognitif manusia yang menjalankan operasional sehari-hari. Tanpa SDM yang kompeten, ide sehebat apapun tidak akan pernah terrealisasi. Yang kedua, modal. Ini adalah dana operasional dan investasi yang menopang pertumbuhan bisnis kita. Yang ketiga, wirausahawan. Ini adalah sosok inovator, orang-orang yang berani mengambil risiko untuk menyatukan faktor-faktor produksi lain demi menciptakan nilai baru. Sumber daya fisik, mulai dari bahan baku mentah, pabrik, hingga kantor tempat kita bekerja. Lanjutnya, informasi. Di era sekarang, informasi adalah aset berharga. Data, tren pasar, riset konsumen, dan statistik ekonomi adalah kunci bagi kita untuk mengambil keputusan yang presisi. Kelima faktor inilah yang dikombinasikan oleh manajer untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai tinggi. Slide selanjutnya, dinamika lingkungan eksternal bisnis. Nah, setelah kita memiliki faktor produksi internal, tantangan sesungguhnya datang dari luar organisasi yang kita sebut dengan lingkungan eksternal bisnis. Ada 4 dimensi kritis yang wajib dipantau oleh setiap pelaku usaha. Pertama, lingkungan domestik. Ini adalah lingkungan terdekat kita, seperti seberapa dekat kita dengan pelanggan lokal, distributor, dan pemasok utama. Kedua, lingkungan ekonomi. Faktor makro seperti inflasi pertumbuhan, PDB, atau tingkat pengangguran. Contoh sederhananya,
Saat inflasi tinggi, daya beli masyarakat turun dan kita sebagai pembisnis harus memutar otak menyesuaikan strategi harga. Ketiga, lingkungan hukum politik. Ini mencakup aturan main yang legal, seperti undang-undang ketenagakerjaan dan stabilitas politik negara tempat kita beroperasi. Keempat, lingkungan sosial budaya. Ini tentang demografi, adat istiadat, dan nilai moral konsumen. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang sensitif dan adaptif terhadap apa yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat sekitarnya. Di slide selanjutnya, etika bisnis, CSR, dan tata kelola Islam. Setelah memahami lingkungan, mari kita merefleksikan bersama. Apakah bisnis hanya sekedar tentang mencari keuntungan finansial sebesar-besarnya? Jawabannya tentu tidak. Di bagian kedua ini, kita akan menelaah bagaimana etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta prinsip tata kelola Islam menjadi koridor moral agar bisnis tetap berjalan di jalur yang benar dan berkah. Slide selanjutnya, implementasi bisnis Islam. Bagi kita yang mengkaji bisnis dalam konteks syariah, moralitas usaha dipertegas oleh konsep halalan thayyiban untuk mencapai falah atau kesuksesan dunia dan akhirat. Prinsip ini berakar kuat dari tuntunan Al-Quran, di antaranya surah An-Nisa ayat 29 yang menekankan perdagangan atau dasar suka sama suka, An-Taradin, serta surat An-Nur ayat 37-38 tentang profesionalisme kerja yang tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah, yang mewujudkan keadilan yang real. Bisnis Islam melarang keras 4 praktik destruktif: riba, tambahan finansial sepihak yang tidak adil. Ada juga gharar, ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang merugikan salah satu pihak. Maisir, praktik spekulasi murni atau perjudian. Zolim, segala bentuk eksploitasi dan kecurangan sistemik. Nilai-nilai normatif ini tidak boleh hanya menjadi pajangan, melainkan harus diimplementasikan secara real, mulai dari penjaminan rantai pasok halal, etika pemasaran yang jujur tanpa kebohongan, inovasi produk yang maslahat, hingga akuntansi yang transparan. Slide selanjutnya, perbandingan struktur kepemilikan bisnis. Sekarang mari kita pindah ke aspek hukum dan struktur entitas bisnis saat kita ingin memulai usaha. Salah satu keputusan pertama yang paling penting adalah menentukan bentuk kepemilikan. Di sini kita membandingkan 3 struktur utama. Yang pertama, perseorangan, sangat mudah didirikan dan dibubarkan secara langsung, namun risiko besar karena memiliki unlimited liability. Artinya jika bisnis bangkrut dan punya utang, harta pribadi pemilik bisa disita untuk melunasinya. Persekutuan atau CP melibatkan sekutu aktif dan pasif. Modal bisa lebih besar dibanding perseorangan, tetapi kelangsungan usaha bisa terganggu jika ada sekutu yang mundur atau meninggal dunia.
Selanjutnya ada korporasi atau PT perseroan terbatas. Ini adalah bentuk badan hukum mandiri legal legal entity. Keunggulannya adalah limited liability, tanggung jawab pemilik hanya terbatas modal dan setoran di perusahaan. Keberlangsungan usahanya juga abadi karena kepemilikan saham sangat mudah ditransfer. Slide selanjutnya, kewirausahaan dan dokumen bisnis plan. Namun dalam badan hukum dan yang baik tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa adanya kewirausahaan entrepreneurship yang inovatif. Dan agar ide-ide brilian wirausahaan ini tidak menguap begitu saja, semuanya harus diformalisasikan ke dalam dokumen berencana bisnis plan atau rencana bisnis. Dokumen ini adalah peta jalan kita dalam memitigasi risiko kegagalan dan menarik investor. Isinya mencakup riset pasar komprehensif, proyeksi keuangan hingga estimasi nilai perusahaan. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat pada formula di slide nilai kapitalisasi pasar, sebuah perencanaan terbuka dihitung secara matematis dan mengalihkan harga saham terkini dengan total jumlah saham yang beredar di publik. Angka inilah yang seringkali menjadi tolak ukur kesuksesan valuasi sebuah korporasi. Slide selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen bisnis secara integratif. Kita sudah paham teorinya, hukum, dan secara bisnis. Pertanyaan berikutnya dan secara bisnis. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjalankan semua ini setiap harinya dalam internal perusahaan? Mari kita masuk ke bagian ketiga, yaitu fungsi-fungsi manajemen bisnis yang saling terintegrasi satu sama lain. Slide selanjutnya, 4 proses manajemen integratif. Untuk menggerakkan seluruh faktor produksi secara efektif dan efisien, setiap tingkatan manajer, mulai dari manajer puncak, madya, hingga lini, pertama harus menjalankan siklus manajemen dasar yang biasa kita kenal dengan istilah POAC. Perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, menetapkan kemana arah kompas perusahaan akan dituju, menetapkan visi, misi, dan sasaran jangka panjang. P. Pengorganisasian organisasi atau organizing, mengalokasikan sumber daya manusia dan fisik ke pos-pos divisi yang tepat agar bekerja terdistribusi dengan baik. Ada juga pengarahan, directing atau actuating, memotivasi karyawan, memberi panduan kerja, dan memimpin tim agar bersemangat mencapai target. Ada juga pengendalian atau controlling, mengevaluasi apakah kinerja di lapangan sudah sesuai dengan standar KPI kita. Jika ada deviasi atau penyimpangan, disinilah evaluasi dan perbaikan dilakukan. Slide selanjutnya, sinergi manajemen pemasaran dan keuangan. Di dalam organisasi ada 2 pilar utama yang harus selalu bersinergi. Pemasaran sebagai mesin pencari pendapatan dan keuangan sebagai pengelola ketahanan dana. Di sisi manajemen pemasaran, kita fokus memuaskan kebutuhan konsumen lewat strategi tradisional marketing, mix,
4P, menciptakan produk bernilai P, produk, menetapkan harga, bersaing, price, mendistribusikan secara efektif yaitu place, dan mengomunikasikan secara kreatif yaitu promotion. Di sisi manajemen keuangan, kita mengelola likuiditas modal berdasarkan konsep time value of money. Kita harus menjaga keseimbangan 5 indikator vital likuiditas untuk membayar hutang jangka pendek, solvabilitas untuk ketahanan jangka panjang, soliditas kredit standing di mata kreditor, dan tentu saja rentabilitas, seberapa efisien bisnis kita dalam meraup laba bersih. Selanjutnya, transformasi digital dan keamanan TI. Rekan-rekan sekalian, di era digital 2026 ini, komoditi bisnis tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling besar, melainkan siapa yang paling cepat beradaptasi. Transformasi digital melahirkan efisiensi radikal, melahirkan konsep portable office, dan merampingkan hierarki organisasi. Kita menggunakan teknik data, warehousing, dan data mining untuk menyaring data perilaku belanja jutaan konsumen menjadi informasi untuk menyusun strategi penjualan baru. Namun, ingat, semakin digital sebuah bisnis, semakin besar pula ancaman keamanannya. Oleh karena itu, investasi pada firewall, enkripsi, komunikasi, serta edukasi etika personal karyawan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pilar pertahanan yang wajib dan tidak boleh diabaikan demi menjaga reputasi perusahaan. Selanjutnya, penutup. Terima kasih rekan-rekan dan Bapak dosen sekalian. Sebagai penutup, manajemen bisnis yang sukses adalah manajemen yang mampu mengintegrasikan seluruh elemen ini, dari pemahaman faktor produksi, kepatuhan etika dan syariah, ketetapan hukum, proses POC, hingga kesiapan menghadapi transformasi digital global. Demikian pemaparan materi pengantar bisnis saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sekarang saya sangat terbuka jika ada tanggapan, masukan, atau ruang diskusi untuk memperdalam materi ini. Terima kasih.